Selamat datang di channel Milan TV Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, karena setiap tanggal 3 kita akan mengundi 1 subscriber beruntung untuk mendapatkan jaket eksklusif AC Milan. Stefano Pioli ungkap kelemahan utama AC Milan pada musim ini. Meski tampil gemilang dan memuncaki klasemen sementara Serie A Italia, Stefano Pioli mengaku tim asuhannya punya kelemahan besar yang harus segera diperbaiki. Usai hanya finish di peringkat ke-6 klasemen akhir Serie A Italia pada musim lalu, AC Milan sukses membuat kejutan di musim ini. Hingga pekan ke-10 mereka kini menjadi pemuncak klasemen sementara, mengungguli tim lain yang lebih difavoritkan seperti Juventus dan Inter Milan. Dari 10 pertandingan, Rossoneri sama sekali belum terkalahkan dengan 8 kali meraih kemenangan dan 2 kali imbang. Dengan koleksi 26 poin, mereka unggul 5 poin dari Inter Milan yang ada di posisi kedua dan 6 poin dari Napoli dan Juventus yang berada di peringkat 3 dan 4. Selain lini depan yang terbilang tajam dengan 23 gol, tersubur ketiga di Serie A Italia pada musim ini. Kekuatan lain AC Milan terletak di lini belakang. Mereka baru kebobolan 9 kali alias terbaik kedua setelah Hellas Verona dan Juventus, 8 gol. Meski demikian, pelatih Stefano Pioli mengaku anak asuhnya masih punya kelemahan besar di lini belakang, yakni situasi bola mati. Pasalnya 7 dari 9 gol yang bersarang ke gawang Rossoneri ternyata berasal dari situasi tersebut. Yang terbaru dalam laga melawan Sampdoria pada Senin 7 Desember 2020 dini hari yang berakhir dengan kemenangan AC Milan 2-1. Gol Ilsem yang dicetak oleh Albin Ekdal juga berasal dari sepak pojok. Kali terakhir kami kebobolan dari permainan terbuka adalah saat melawan Napoli. Kami harus lebih fokus saat menghadapi situasi bola mati, kata Stefano Pioli seusai laga melawan Sampdoria seperti dilansir dari Football Italia. Menyadari anak asuhnya tidak punya keunggulan dalam hal fisik, sang pelatih pun mendesak para pemainnya tampil lebih efektif saat menghadapi sepak pojok atau tendangan bebas. Memang benar skuad kami tidak terlalu tinggi, tapi saya rasa kami memiliki lebih banyak peluang dari situasi bola mati dibandingkan Sampdoria, katanya. AC Milan wajib mengatasi masalah ini sebelum kembali bertanding di Serie A Italia akhir pekan nanti untuk melawan Parma. Pasalnya Jaloblu punya penyerang jangkung dalam diri Andreas Cornelius yang jago duel udara. Tugas besar Milan, pantang oleng sebelum target dicapai. Gelandang AC Milan Frank Kessie mewanti-wanti rekan-rekannya agar tetap fokus dan jangan sampai oleng dalam mengarungi kompetisi Serie A pada musim ini, agar mereka mampu meraih target utamanya, yakni meraih tiket masuk ke Liga Champions pada musim depan. Usai memenangkan pertandingan, Frank Kessie mengaku pertandingan melawan Sampdoria itu begitu sulit. Namun ia menegaskan skuad AC Milan memang sudah memprediksi hal tersebut sejak awal. Kami memiliki grup yang luar biasa. Kami tahu permainan akan sulit, tetapi kami berjuang sampai akhir, ucapnya kepada Sky Sport Italia. Rossoneri tidak diperkuat oleh Simon Kjaer dan Zlatan Ibrahimovic yang cedera. Kessie pun mengatakan itu membuat laga makin sulit. Akan tetapi bagusnya skuad Milan mampu menjalankan instruksi pelatih dengan maksimal hingga bisa meraih kemenangan. Tidak mudah bermain tanpa 2 pemain berpengalaman seperti mereka, tapi kami melakukan apa yang pelatih katakan kepada kami untuk membawa pulang 3 poin, tambahnya. Sejak beberapa musim belakang AC Milan terus berusaha untuk bisa meraih tiket ke Liga Champions. Mereka selalu kesulitan untuk bisa meraih target tersebut. Akan tetapi pada musim ini tampaknya akan berbeda. Milan berpeluang besar meraihnya berkat performanya yang solid. Namun demikian Frank Kessie mewanti-wanti rekan-rekannya agar tetap fokus dan jangan sampai oleng meski Milan dalam tren yang positif.
Apalagi kompetisi masih panjang. Target kami adalah lolos ke Liga Champions. Kami tidak bisa kehilangan akal dan harus terus melangkah seperti ini. Mimpinya adalah mendapatkan tempat di Liga Champions, tegas Casey. Incar bintang andalan Real Betis, AC Milan rela lepas Hakan Calhanoglu. Bersiap-siap ditinggalkan oleh Hakan Calhanoglu, AC Milan dikabarkan tengah melakukan pendekatan dengan bintang andalan Real Betis. AC Milan kabarnya tengah mencoba untuk membajak Nabil Fekir yang merupakan bintang andalan Real Betis dan akan diproyeksikan untuk menjadi pengganti Hakan Calhanoglu yang dirumorkan bakal hengkang ke klub lain. Laporan dari media Spanyol, TF menyebut jika keputusan AC Milan untuk melakukan pendekatan kepada Nabil Fekir didasari oleh ketidakmauan Calhanoglu untuk menaikkan perpanjang kontrak di San Siro. Calhanoglu diketahui telah menjadi salah satu roh kebangkitan AC Milan di Serie A Italia pada musim 2020-2021. Ia memang dikabarkan masih enggan memperpanjang kontraknya di San Siro dan lebih memilih untuk mencari peruntungan baru di klub lain. Di sisi lain, AC Milan dikabarkan tidak ingin menjual Calhanoglu di bursa transfer musim dingin bulan Januari dan lebih memilih untuk mempertahankan dirinya hingga masa pengabdiannya habis nanti. Jika hal itu terjadi, bintang asal Turki tersebut bisa saja bakal merapat ke Manchester United atau PSG, dua klub yang sangat getol menginginkan jasanya dengan status bebas transfer. Real Betis sendiri kabarnya siap melakukan negosiasi dengan AC Milan. Fekir yang merupakan bintang andalan mereka diketahui memiliki kontrak hingga tahun 2023 mendatang dan bisa ditebus dengan bandrol senilai 35 juta euro atau sekitar 600,2 miliar. Butuh gelandang berkualitas, AC Milan ingin bajak pemain AS Roma. AC Milan masih berusaha menambah amunisi khususnya di lini tengah. Rossoneri pun berencana untuk mendatangkan gelandang AS Roma, Lorenzo Pellegrini. Kiprah AC Milan bersama Stefano Pioli terutama pasca kompetisi kembali bergulir pasca corona. Memang sangat menakjubkan, bahkan bisa disebut luar biasa. Meski belum pernah kalah di Serie A, Pioli tampak masih membutuhkan amunisi baru, terutama di lini tengah. Menurut laporan Milan Live, AC Milan tengah mengincar gelandang AS Roma, Lorenzo Pellegrini. Lorenzo Pellegrini telah tampil di 10 pertandingan Serie A Italia dan 5 Liga Eropa bersama AS Roma di musim ini. Namun muncul rumor sang pemain ingin meninggalkan Olimpico di akhir musim. Hal itu terjadi lantaran Pellegrini mengalami cedera di laga AS Roma melawan Sassuolo yang membuat dirinya harus ditarik keluar dari lapangan dan mendapatkan komentar negatif dari fans AS Roma. Sayangnya Pellegrini tidak bersikap bijak. Ia malah melampiaskan emosinya di media sosial atas reaksi negatif fans. Kalian terus berkomentar buruk, sementara kita di sini berlari, memperjuangkan nama klub, dasar pecundang, tulis Lorenzo Pellegrini. Hal itu lantas menguatkan rumor bahwa sang pemain sudah tidak betah di AS Roma. Meski kontraknya baru akan berakhir pada Juni 2022 mendatang, hal ini bisa dimanfaatkan untuk AC Milan mengontrak Pellegrini. Klausul pelepasan pemain yakni sekitar 30 juta euro atau sekitar 515 miliar. Tentu tidak terlalu membebani Rossoneri. Terlebih jika Reds Kroenig dijual pada bursa transfer Januari 2021. Milan tampil perkasa, Maldini justru kaget sendiri. Teknikal Direktur AC Milan Paolo Maldini mengaku ia sebenarnya juga merasa kaget melihat Rossoneri bisa tampil perkasa sejauh ini.
Maldini dan Zonny Virboban sebelum dipecat adalah sosok yang bertanggung jawab untuk merekrut pemain yang bisa membantu Milan untuk kembali bersaing di papan atas kompetisi Serie A. Banyak masalah yang sempat dihadapi oleh legenda sepak bola Italia tersebut. Bahkan pada suatu titik ada momen ketika ia disebut akan disingkirkan oleh manajemen Milan. Itu akan terjadi jika manajemen klub memboyong Ralf Rangnick. Akan tetapi ternyata usaha Maldini membuahkan hal yang positif. Setelah pertengahan musim lalu, performa Milan makin membaik dan mereka makin kuat di hari ke hari. AC Milan pada musim ini menempati peringkat pertama klasemen sementara Serie A dengan raihan 26 poin dari 10 laga. Mereka pun disebut sebagai kandidat kuat peraih Scudetto pada musim ini. Milan sejauh ini tidak pernah kalah dalam 22 pertandingan di Liga. Paulo Maldini tentu merasa senang melihat hasil kerja kerasnya berburu pemain membuahkan hasil yang positif. Tapi ia juga mengaku cukup kaget lihat pasukan Stefano Pioli bisa tampil begitu perkasa. Kami tidak mencari statistik untuk ditingkatkan, tetapi untuk kesuksesan, kata Maldini kepada La Gazzetta dello Sport. Sejujurnya, saya tidak menduga bisa mencatatkan rekor positif yang panjang di Liga. Tapi saya sudah melihat tanda-tandanya pada Januari, sebelum dunia berhenti, karena pandemi virus corona, tuturnya. Paulo Maldini kemudian membahas target yang harus diraih oleh AC Milan pada musim ini. Targetnya sederhana, yakni mereka harus bisa jadi lebih baik dari musim 2019-2020 kemarin. AC Milan pada musim lalu finish di peringkat 6 klasemen dengan berhak masuk ke Liga Eropa. Dan sekarang ini di Eropa, Zlatan Ibrahimovic dan kawan-kawan sudah memastikan lolos ke babak 32 besar.